Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Capaian pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Makkah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah, Mishaq al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah sebagai upaya menguatkan prinsip-prinsip bertauhid. Untuk poin pertama, ada peristiwa perang Bizar. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 14 tahun, terjadilah sebuah peperangan antara kaum Quraisy dengan suku-suku lain. Perang Bizar terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah suci Mekah yang dianggap suci orang-orang Arab. Perjalanan dagang ke Syam, ini poin yang kedua. Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, menjalankan dagangan milik Khadijah. Dia biasa bekerja sama dengan seseorang untuk menjalankan dagangannya dengan sistem bagi hasil. Poin yang ketiga, pernikahan dengan Khadijah. Pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang kala itu berusia 40 tahun. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, selanjutnya peristiwa banjir dan renovasi Ka'bah. Pada usia 30 tahun terjadi banjir yang merendam sebagian Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan dalam menengahi perselisihan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Yang selanjutnya, percakapan dengan malaikat Jibril. Pada usia 40 tahun di Gua Hiro, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Kejadian ini terjadi bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli tahun 610 Masehi. Selanjutnya, pertemuan dengan Warokoh bin Naufal. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW mendiskusikan pengalaman ini dengan Warokoh bin Naufal, merupakan pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dahulu. Terus, masa fatrah. Setelah menerima wahyu pertama, Muhammad merasakan gundah gulana karena wahyu selanjutnya belum juga turun. Dalam masa fatrah ini sekitar 30 sampai 40 hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit. Nah, selanjutnya tugas kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima amanah dengan tugas berat untuk menyebarkan ajaran Islam, mengubah sistem kebudayaan sosial, dan meluruskan kepercayaan di Makkah. Selanjutnya, dakwah sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara rahasia dengan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempraktikkan agama tauhid, dan mengakui keesaan Allah. Dakwah ini dimulai dengan menyampaikan pesan kepada keluarga dan sahabat dekatnya, karena beliau menyadari betapa kuatnya ikatan dan keyakinan masyarakat Quraisy terhadap agama jahiliyah. 4 tahun awal
merupakan periode persiapan, pengumpulan dukungan, dan pencarian pengikut setia Rasulullah SAW. Diberi wahyu yang menguraikan prinsip-prinsip dasar tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak Islam. Nah, orang pertama yang menyatakan keislaman as-sabiqunal awwalun. Yang pertama Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Haritsah anak angkatnya, yang keempat Abu Bakar, yang kelima Ummu Aiman. Masuk ke pembahasan dakwah terang-terangan. Selama 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau untuk berdakwah secara terbuka kepada seluruh masyarakat sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Setelah wahyu ini turun, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Hal ini mengakibatkan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang tokoh Bani Ghifar di barat Laut Merah, mengumumkan dirinya sebagai seorang muslim. Bani Daus juga mulai masuk Islam melalui Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terkemuka dari kabilah mereka. Seiring dengan itu, Islam mulai menyebar di luar Mekah. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW mendorong kaum kafir Quraisy untuk mengintensifkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan para pengikutnya. Untuk selanjutnya, peristiwa di Bukit Saba. Yang pertama, Abu Thalib paman Rasulullah SAW diminta untuk menghentikan kegiatan dakwah Nabi oleh kaum Quraisy, tetapi tidak berhasil. Yang kedua, kaum kafir Quraisy mengancam akan memerangi Rasulullah SAW dan mengutus Walid bin Mughirah untuk menukarkan seorang pemuda dengan Muhammad SAW. Abu Thalib meminta Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya, tetapi Nabi tetap tegar dan menolak. Yang ketiga, Utbah bin Rabi'ah, ahli retorika, diutus untuk membujuk Nabi dengan tawaran tahta dan harta agar menghentikan dakwahnya, tetapi tawaran tersebut ditolak dengan tegas. Yang keempat, kaum kafir melakukan kekerasan fisik terhadap orang yang masuk Islam. Isi surat pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang pertama, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Terima kasih. Itu saja pembahasan kita kali ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.